Kehidupan manusia sangat tergantung dengan keharmonisan dengan alam yang kita huni. Selama alam masih melakukan tugasnya seperti ketentuannya, maka kita masih dapat beraktivitas dengan tenang. Matahari masih terbit dari timur, burung-burung masih menjaga anak-anaknya, dan ikan salmon masih selalu berenang menuju hulu. Namun, tahukah kamu di balik sebuah rutinitas ketentuan alam, terdapat beberapa hal yang bisa menjadi pelajaran bagi kita tentang arti sebuah perjuangan. Salah satunya adalah perjalanan ikan salmon menuju hulu sungai, di mana perjalanan ini bertujuan untuk bertelur, namun perjalanan ini hanya perjalanan satu arah. Artinya, induk-induk ikan salmon akan mati dengan segera setelah bertelur karena kelelahan. Salmon adalah ikan yang berasal dari keluarga Salmonidae. Ada beberapa jenis ikan salmon, tapi yang paling banyak dan terkenal berasal dari Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Meskipun ikan salmon banyak menghabiskan waktunya di laut, akan tetapi sebenarnya ikan salmon lahir di sungai-sungai di pegunungan. Bayi ikan salmon berada di sungai antara 5 bulan hingga 1 tahun. Sebelum akhirnya mereka bermigrasi ke laut dan menghabiskan waktu mereka di laut antara 1 hingga 5 tahun, tergantung jenis ikan salmon tersebut. Selama berada di laut, ikan salmon memakan udang, kepiting, dan ikan-ikan kecil. Ketika ikan salmon sudah cukup dewasa dan waktunya bertelur, maka mereka secara berkelompok akan berenang kembali ke hulu sungai, tempat di mana mereka ditetaskan. Mereka mengenali perjalanan ke hulu sungai melalui bau air, angin, dan juga matahari berperan penting dalam migrasi mereka. Namun, perjalanan menuju hulu sungai ini bukan perjalanan yang mudah. Selain banyaknya predator yang sudah menunggu di musim migrasi, ternyata perjalanan ini adalah bagian dari perjalanan satu arah, di mana tidak mungkin bagi mereka untuk kembali ke laut karena perjalanan ini akan berakhir dengan kematian untuk menjamin kelangsungan generasi salmon berikutnya. Jarak yang dibutuhkan ikan salmon rata-rata dari laut menuju hulu sungai di mana tempat mereka dilahirkan adalah 1000 km. Dan selama perjalanan, mereka akan berpuasa, sehingga hanya mengandalkan cadangan makanan yang mereka makan selama berada di laut. Ikan salmon termasuk ikan perenang yang handal, di mana ia dapat berenang melawan arus, bahkan air terjal sekalipun dengan cara melompat. Setelah ikan salmon berada di hulu sungai di mana mereka ditetaskan, betina salmon akan mengepakkan ekornya dengan tujuan menyapu kerikil dari dasar sungai. Kemudian dari cekungan itulah betina bertelur dengan jumlah sekitar 5.000 ekor. Dengan segera ikan salmon jantan akan membuahi telur tersebut dan menutup kembali dengan kerikil. Ikan salmon betina kemudian pergi ke tempat lain untuk bertelur lagi hingga telur dalam ovariumnya habis. Ikan salmon betina itu bisa bertelur sampai 7 kali. Setelah musim pembuahan ini berakhir, ikan-ikan salmon ini akan mati karena kelelahan. Sehingga akan banyak sekali terdapat bangkai ikan salmon di hulu sungai.
Namun ternyata kematian mereka adalah bagian dari pengorbanan untuk memastikan bayi-bayi ikan salmon mendapat makanannya. Dari bangkai ikan salmon dapat memberikan manfaat baik untuk hutan, predator, dan bahkan serangga-serangga hutan yang pada gilirannya akan memberi warisan bagi generasi berikutnya, di mana serangga-serangga kecil ini akan menjadi makanan bagi bayi-bayi ikan salmon yang menetas.